Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yeni Wardani SST MPH, salah satu dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Nabire, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jayapura. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, pengantar asuhan kebidanan, komunikasi dalam pelayanan kebidanan, kebutuhan dasar manusia, manajemen bencana, mikrobiologi dan parasitologi, serta fisika kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Di mana mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada kompetensi kebidanan dengan penempatan pada semester 2 dan dengan bobot SKS sebesar 6 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini ditempuh dengan waktu 3 kali 50 menit untuk perkuliahan tatap muka dan 3 kali 170 menit perkuliahan praktikum. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan berisi beberapa pokok bahasan, antara lain 1. Konsep dasar kehamilan, 2. Anatomi fisiologi kehamilan, 3. Imunologi dalam kehamilan, 4. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil, 5. Ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil dan penanganan ketidaknyamanan, 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kebutuhan dasar ibu hamil, 7. Pengkajian ibu hamil, 8. Pemeriksaan fisik dan obstetri serta laboratorium pada ibu hamil, 9. Diagnosa kehamilan, 10. Pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan kehamilan, 11. Etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kehamilan, 12. Evidence based dalam asuhan kehamilan, 13. Screening kesejahteraan janin, 14. Deteksi dini komplikasi atau penyulit dalam kehamilan, 15. Upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan, 16. Asuhan kebidanan kehamilan dengan pendekatan problem solving, critical thinking, critical judgment dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan antara lain 1. Mampu menjelaskan konsep dasar kehamilan, 2. Mampu menjelaskan anatomi fisiologi kehamilan, 3. Mampu menjelaskan imunologi dalam kehamilan, 4. Mampu mengenali perubahan yang terjadi pada ibu hamil, 5. Mampu mengenali ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil dan penanganan ketidaknyamanan, 6. Mampu mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kebutuhan dasar ibu hamil, 7. Mampu melakukan pengkajian ibu hamil, 8. Mampu melakukan pemeriksaan fisik dan obstetri serta laboratorium pada ibu hamil, 9. Mampu menegakkan diagnosa kehamilan, 10. Mampu menjelaskan pasien safety dan pencegahan infeksi dalam asuhan kehamilan,
11. Mampu menganalisis etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kehamilan. 12. Mampu menganalisis evidence base dalam asuhan kehamilan dan kajian jurnal. 13. Mampu melakukan screening kesejahteraan janin. 14. Mampu melakukan deteksi dini komplikasi atau penyulit dalam kehamilan. 15. Mampu melakukan upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan. 16. Mampu melakukan asuhan kebidanan kehamilan dengan pendekatan problem solving, critical thinking, critical judgment dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem based learning, ceramah, diskusi dan tanya jawab, role play, presentasi, penugasan, dan juga praktikum laboratorium. Interaksi dapat dilakukan dalam pembelajaran tatap muka di kelas dan juga praktik laboratorium. Untuk evaluasi atau penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Penugasan dengan bobot 15%, 2. UTS dengan bobot 15%, 3. UAS dengan bobot 15%, 4. Role play dengan bobot 15%, dan yang kelima praktikum dengan bobot 40%. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan topik proses terjadinya kehamilan. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi mata kuliah apa? Asuhan kebidanan kehamilan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Sudah siap kita belajar hari ini? Sudah. Oke, kita akan melanjutkan materi tentang asuhan kebidanan kehamilan. Minggu lalu kita sudah belajar atau Ibu sudah sampaikan sebelum kita mengetahui proses kehamilan, kita harus mengetahui dulu siklus menstruasi untuk kita mengetahui kapan terjadi ovulasi sehingga kita bisa mengetahui proses kelanjutannya bagaimana terjadi kehamilan. Oke. Yang Ibu tampilkan sudah bisa terlihat semuanya? Sudah. Nah, bisa dilihat dari slide yang Ibu tampilkan. Tadi Ibu sampaikan bahwa sebelum kita mempelajari bagaimana proses kehamilan terjadi, kita harus mengetahui dulu tentang siklus menstruasi yang terjadi pada para perempuan. Karena dari siklus menstruasi itu kita akan mengetahui kapan masa atau kapan terjadinya ovulasi. Apa itu ovulasi? Ada yang tahu? Ovulasi proses pelepasan telur yang sudah matang dari ovarium ke fallopian dimulai. Bisa diulang agak keras coba biar teman-temannya dengar. Proses ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium ke fallopian untuk dibuahi. Proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium masuk ke lubang fallopi dan menunggu sperma untuk dibuahi. Nah, proses ovulasi itu terjadi setiap bulan pada setiap wanita. Tadi, proses ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium kemudian masuk
kemudian sel telur bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah proses fertilisasi. Seperti yang Ibu sudah tampilkan di depan. Urutan-urutan atau proses terjadinya kehamilan dimulai dari ovulasi, fertilisasi, pembentukan sel, dan yang terakhir jadi implantasi. Oke, kita lihat selanjutnya. Tadi ovulasi, pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium masuk ke tuba falopi. Kemudian setelah masuk di tuba falopi, sebelum terjadi atau sebelum adanya proses fertilisasi, kita lihat ada tadi disampaikan bahwa sel telur akan menunggu sperma atau akan bertemu sel sperma di bagian tuba falopi. Kapan sel telur dan sel sperma bertemu? Saat kapan? Saat kapan? Saat melakukan hubungan intim. Nah, lihat di sini tadi setelah ada ovulasi, kemudian untuk mencapai proses fertilisasi bertemunya sel sperma dengan sel telur harus melalui satu proses yang namanya hubungan intim, hubungan seksual, atau terjadinya koitus antara pria dan wanita. Kalau tidak ada terjadinya hubungan intim, tidak ada terjadinya hubungan seksual, maka sel sperma dan sel telur apa bisa bertemu? Tidak. Apakah bisa terjadi kehamilan? Tidak. Jadi dimulai dari ovulasi tadi, sel telur menunggu sel sperma, kemudian pasangan suami istri melakukan hubungan intim. Ketika pasangan suami istri melakukan hubungan intim, ada satu kondisi atau ada satu keadaan yang dinamakan ejakulasi. Apa itu? Ada yang sudah pernah tahu atau ada yang pernah dengar? Ejakulasi apa? Pengeluaran cairan semen pada pria atau wanita? Pria. Pengeluaran cairan semen pada pria. Cairan semen itu berisi sel sperma. Betul sekali. Jadi tadi setelah berhubungan intim suami istri akan ada proses ejakulasi, yaitu proses pengeluaran semen, cairan semen atau air mani, di mana cairan semen atau air mani tersebut berisi sel-sel sperma. Nah, gambaran sel sperma seperti ini nih. Kayak apa nih? Kalau lihat dari gambar ini, kayak apa? Cebong. Seperti kecebong, ada bagian kepalanya, ada bagian apa nih? Dibilang bagian badan, tapi nanti juga ada bagian ekor, seperti kecebong. Seperti ini. Bisa diterima sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah bertemu sel sperma dan sel telur, maka terjadilah fertilisasi. Nah, bisa dilihat dari gambar yang Ibu tampilkan nih. Kira-kira kelihatan tidak ya? Sel telur ini yang bulat ini, dia dikerumuni oleh apa ini? Kelihatan? Sel telur yang hanya satu ini, satu-satunya ini direbutkan dengan jutaan sperma. Ketika proses senggama atau hubungan intim, terjadilah ada juga kontraksi di dalam dinding uterus. Nah, kontraksi-kontraksi itulah yang membantu sang sperma ini, sel sperma ini untuk bergerak, berenang maju ke atau naik ke uterus sampai tuba falopi. Proses
berkali-kali dan hasil pembelahan tersebut berupa kelompok sel yang sama besarnya. Sama besarnya artinya apa? Tadi yang dari selnya sigotnya ada berapa? Satu. Dia akan membelah berkali-kali, membentuk kelompok dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, begitu seterusnya. Sampai pada tahap akhir, yaitu tahap morula. Tahap ini apakah sudah berhenti membelah sel-selnya? Tidak. Morula akan terus membelah sampai terbentuk yang suatu keadaan lagi yang dinamakan blastosit, atau tahap ini disebut blastula. Jadi tadi dari 1 sel ke 2 sel, ke 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 nanti jadi 32 sampai dan seterusnya sampai tak terhitung sampai tahap morula, dan akhirnya terbentuklah suatu hasil pembelahan yaitu blastula. Blastula atau blastosit karena dia sudah bakal hasil dari zigot dari pembelahan 2, 4, 16 morula, blastula. Nah, blastula itu prosesnya blastula. Nama selnya adalah blastosit, di mana sel blastosit ini terdiri dari sel-sel yang melapisi akan nanti kalau dia sudah berkembang, dia berkembang menjadi janin, tugasnya adalah untuk menjadi plasenta. Dan ada inti selnya yang akan menjadi cikal bakal janin. Nah, kalian lihat nih gambarnya, kelihatan tidak ya? Dia tadi dari proses fertilisasi, membelah. Kalau sudah terjadi fertilisasi, ada bakal zigot. Zigot itu yang akan membelah 2, 4, 6 dan seterusnya tadi sampai sudah banyak sampai tahap morula. Dari tahap morula ini dia masih membelah sampai ada ruang di dalamnya ini. Dia akan tetap membelah, kelihatan? Nah, sampai ada tahap blastosit ini, dari morula ini menjadi blastosit, di mana dalamnya ini sudah ada ruangnya. Ruangnya ini, bagian luar dari blastosit ini akan menjadi lapisan plasenta, sedangkan bagian dalamnya ini akan berkembang ini menjadi janin atau embrio. Nah, ini kelihatan? Yang itu tunjuk ini kelihatan? Ya. Bagian luarnya ini akan melindungi embrio, akan membentuk lapisan plasenta bagian trofoblast luarnya. Bagian dalamnya ini yang akan membentuk embrio. Implantasi atau nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Tadi hasil konsepsinya berbentuk seperti apa tadi? Tadi hasil pembelahan yang tahap akhir tadi apa namanya? Blastosit. Blastosit itu akan berjalan terus, kemudian dia akan mencapai di bagian kafum uteri. Kafum uteri itu apa? Kafum uteri itu apa? Ada yang tahu? Kalau uteri apa uteri? Rahim atau uterus. Akhir minggu pertama di hari 5 sampai ke 7 hasil konsepsi sudah bisa mencapai kafum uteri. Artinya hasil konsepsi tadi yang berbentuk atau yang blastosit tadi, yang ini sudah bisa mencapai bagian uterus. Kemudian kalau sudah terjadi implantasi, tadi tahap akhirnya adalah implantasi. Sudah terjadi kehamilan? Sudah terjadi kehamilan? Sudah. Kalau sudah terjadi sampai proses implantasi, sudah terjadi proses kehamilan. Terjadi kehamilan. Untuk mengetahuinya bagaimana? Apakah benar hamil atau tidak? Apa lagi? Apa lagi?
Masih ada? Untuk memastikan apakah benar terjadi kehamilan, kita dapat memeriksa hormon kehamilan. Namanya hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin. HCG, hormon yang berada di dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi. HCG merupakan hormon yang dapat mendeteksi atau dapat dideteksi dalam darah atau dalam air seni setelah beberapa minggu konsepsi. Hormon ini terdapat di dalam darah dan di air, dapat terdeteksi juga di air seni. Karena itu, kenapa pada pemeriksaan untuk memastikan apakah hamil atau tidak yang diperiksa melalui apa? Air seni yang pemeriksaannya tadi namanya tes PEG. Bisa diterima sampai sini? Bisa. Sudah semua? Iya. Kalau dari gambar ini kira-kira bisa menyimpulkan apa? Ada yang bisa atau tidak membantu memahami gambar ini? Makna dari gambar ini apakah bisa menyimpulkan kita punya pembahasan hari ini? Bisa. Apa? Coba satu orang ada atau tidak? Kalian jawab bisa, coba siapa yang bisa? Maksudnya apa? Dari gambar ini terkait dengan tadi laki-laki yang melakukan hubungan intim. Ya. Kemudian laki-lakinya menghasilkan sperma dengan ejakulasi. Kemudian perempuannya menghasilkan ovum dengan ovulasi. Kemudian ketemunya sel sperma dan ovum di tuba falopi, terjadi pembuahan yaitu zigot. Terjadi zigot, kemudian zigot membelah sel menjadi embrio. Kemudian embrio jalan menuju dinding sel, dinding rahim, kemudian menjadi janin. Oke. Berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan? Ada yang mau bertanya? Oke, Dela, silakan. Ibu ingin bertanya, kalau kita sudah mengalami masa ovulasi atau menstruasi dan lalu melakukan hubungan intim, apakah itu bisa terjadi kehamilan? Kalau sudah mengalami ovulasi, kemudian berhubungan intim, apakah bisa terjadi kehamilan? Nah, ada teman-temannya yang tahu atau tidak? Kira-kira bagaimana? Ovulasi, siapa yang mengalami ovulasi? Kapan terjadi ovulasi? Apakah setiap hari? Tidak. Kapan itu? 1 bulan sekali, yaitu kurang lebih 14 hari saat atau kapan? Setelah 14 hari plus minus 14 hari dari hari pertama haid terakhir, ya kan? Setiap bulan, artinya ovulasi tidak terjadi setiap bulan. Tadi di tengahnya ada yang tanya, apakah kalau sudah mengalami ovulasi kemudian melakukan hubungan intim, apakah sudah pasti terjadi kehamilan? Begitu ya maksudnya? Kira-kira bagaimana? Sudah mengalami ovulasi kemudian melakukan hubungan intim, apakah sudah pasti terjadi kehamilan? Tidak pasti. Tidak pasti, kenapa? Karena sudah melewati masa subur. Sudah melewati masa subur. Berarti proses kehamilan terjadi saat hubungan intim di waktu ovulasi atau masa subur. Apakah ada peluang hamil setiap saat? Tidak. Belum tentu. Kenapa? Karena pembuahan terjadi atau fertilisasi terjadi ketika saat ovulasi.
terjadi kehamilan. Karena apa? Belum tentu ada sel telur yang keluar. Tadi kan sel telurnya keluar atau ovulasi terjadi kan kurang lebih plus minus 14 hari dari HPHT atau haid pertama, hari pertama haid terakhir. Nah, kalau berhubungan intimnya di luar masa subur atau di luar tadi plus minus 14 hari setelah haid, berarti tidak di dalam masa subur. Peluang untuk hamil sangat kecil. Peluang terjadi kehamilan yang tinggi adalah saat masa subur atau saat ovulasi. Bisa diterima? Bisa, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Cukup. Sudah cukup jelas penyampaian yang Ibu sampaikan? Jelas, Ibu. Benar, jelas? Benar. Oke, kalau memang sudah jelas, berarti pertemuan kita tentang subpokok bahasan hari ini proses terjadinya apa? Kehamilan. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang perkembangan janin. Tadi sudah menempel kan? Iya. Sudah menempel, sudah terjadi proses kehamilan. Berarti kita nanti harus melihat bagaimana proses perkembangan janin di dalam uterus. Oke? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih. Ibu akhiri. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.